Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita. Nah, oke teman-teman, bagaimana kabar kalian semua ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman ya. Khususnya di sini nanti kita akan memberikan informasi seputar PPDB Jatim atau penerimaan peserta didik baru jenjang SMA atau SMK Negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, di sini nanti kita akan berbagi lagi teman-teman ya. Kita akan berbagi mengenai pemeringkatan pada seleksi ya PPDB tahun 2021. Nah, semua informasi kita ambil berdasarkan juknis yang ada ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya juknisnya. Nah, nanti kita akan mencoba memberikan informasi mungkin bagi adik-adik atau mungkin bagi orang tua yang mungkin masih bertanya terkait dengan PPDB. Nah, kita juga akan membahas kriterianya apa saja ya yang digunakan untuk pemeringkatan. Ya, mungkin jarakkah atau mungkin usia, mungkin waktu daftar. Bisa juga mungkin bobot prestasi atau mungkin rata nilai rapor dan juga mungkin akreditasi sekolah. Nah, nanti apa yang dijadikan pemeringkatan ya, khususnya dalam kegiatan seleksi pendaftaran peserta didik baru khususnya di jenjang SMA atau SMK Negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, oke teman-teman, sebelumnya ya mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Tak lupa juga kita sampaikan terima kasih ya pada tim support kita ya, webmaker.id. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan membahas pemeringkatan. Kenapa sih kok ada pemeringkatan? Nah, itu maksudnya bagaimana? Selain itu, kenapa kok diadakan pemeringkatan? Ya, kok tidak ada jalurnya, kok tidak langsung diterima saja? Nah, ini nanti kita akan jelaskan sedikit mengapa adanya pemeringkatan ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat ada kriteria pemeringkatan ya di dalam PPDB. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, kenapa kok diadakan pemeringkatan? Ya, pemeringkatan itu dilakukan ya ketika apabila pendaftar itu melebihi kuota ya, kuota atau pagu ya teman-teman ya. Jadi ketika pendaftar itu melebihi kuota atau pagu sekolah, maka pemeringkatan itu didasarkan dengan beberapa kriteria ya, atau berdasarkan urutan ya, jadi urutan atau kriteria ya. Kita tutup dulu ya, urutan atau kriteria. Di sini adalah kuota atau pagu lah, kita sebut aja seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa diadakan pemeringkatan, yaitu karena adanya, bahasa mudahnya yaitu ada kelebihan kuota. Ya, kita kasih contoh misalkan pagu dalam suatu sekolah. Pagu itu adalah daya tampung ya teman-teman ya. Pagu itu daya tampung. Jadi kita nanti akan bahaslah di video kita berikutnya apa yang dimaksud dengan pagu ya. Nanti pagunya itu atau daya tampungnya, bahasa mudahnya itu jumlah yang diterima, itu aja wis. Jadi misalkan di satu sekolah itu pada PPDB tahun ini menerima berapa siswa lah, itu aja lah. Jadi yang disebut mungkin lebih mudahnya kita sebut dengan pagu atau mungkin kuota, jumlahnya berapa. Nah, ini misalkan di pagu sekolah itu 100 siswa ya, misalkan 100 siswa. Nah, ternyata yang daftar itu adalah 150 siswa. Nah, ini kan tidak mungkin semua siswa yang daftar ini kan diterima. Ya, karena apa? Karena ada batasan maksimal dalam jumlah sekolah, dalam sekolah itu yang diterima adalah 100 siswa. Nah, dengan adanya seperti ini, nah maka adanya kriteria pemeringkatan. Jadi diadakan peringkat.
Jadi nanti peringkat 1 sampai dengan 100 yaitu yang diterima. Berarti dengan kata lain ini nanti ada 50 siswa yang tidak diterima. Ya, karena pagunya atau kuotanya hanya 100. Jadi seperti itu. Itu di sini nanti teman-teman untuk seleksi pemeringkatan ini sudah dilakukan oleh sistem. Ya, jadi sudah dilakukan oleh sistem PPDB. Jadi teman-teman tidak perlu tidak perlu berpikir ya, mungkin bagaimana caranya tidak perlu dipikir ya, karena ini sudah dilakukan oleh sistem seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman mengenai kenapa kok adanya pemeringkatan. Oke, ini kita bisa lihat sekilas teman-teman ya mengenai jalurnya ya, jalur dan juga kota ya, teman-teman sudah pada paham ya. Untuk jenjang SMA ya, ini jalurnya ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, ini adalah kotanya. Nah, sehingga nanti ketika melebihi kota, misalkan yang daftar itu yang dibutuhkan hanya 5%, ternyata yang daftar 7%, itu nanti maka diadakan pemeringkatan. Nah, berikutnya jenjang SMA juga SMK juga sama ya teman-teman ya. Nanti ketika melebihi pagu ya, pagunya kelebihan, maka dia juga harus diadakan kriteria pemeringkatan. Oke, sekarang kita membahas di setiap jalur teman-teman ya. Jadi kriteria pemeringkatannya di setiap jalur itu seperti apa ya, kita berikan informasinya ya. Jadi seperti ini ya, ini kriteria pemeringkatan di jalur afirmasi. Ya, tentunya teman-teman sudah tahu ya apa itu jalur afirmasi, apa itu jalur perpindahan tugas orang tua, apa itu jalur yonasi, apa itu jalur nilai prestasi akademik, dan juga nilai prestasi lomba ya. Teman-teman harusnya sudah paham ya mengenai jalur. Nah, nanti kalau misalkan Pak, saya belum tahu, saya belum paham ya, teman-teman bisa lihat aja di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat aja di playlist kita ya teman-teman, di playlist kita teman-teman bisa cek aja di sini di PPDB Jatim SMA atau SMK 2021. Ya, ini teman-teman nanti bisa cek aja ya. Ini mengenai jalur ya, mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu jalur. Mungkin yang belum tahu apa itu tahap, ya di sini juga kita jelaskan tahap dan juga jalur. Nanti silahkan dicek aja di video kita. Atau mungkin teman-teman bisa mau lihat di sini ya, di Mas Tio KDR ini juga ada ya. Teman-teman nanti bisa lihat di Mas Tio KDR. Nah, di sini ada tutorial ya PPDB 2021. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat ini ya, teman-teman, ini link tutorial ya. Kita sudah buatkan, kita mencoba membantu teman-teman ya. Kita berbagi, kita sharing. Nah, ini kita buatkan beberapa video tutorial mengenai PPDB. Nanti teman-teman tentunya harus paham ya, kalau yang hijau, ya hijau ini artinya sudah tayang ya, sudah ada tutorialnya. Tapi kalau yang merah ini belum ada ya, jadi masih proses kita buatkan informasi-informasinya melalui video. Oke, kita lanjutkan teman-teman mengenai kriteria pemeringkatan ya. Khusus ini kita membahas di jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi atau SMA atau SMK kali ini apabila pendaftar melebihi kota ya, melebihi kota pagu sekolah, maka pemeringkatan itu berdasarkan urutan ini. Yang pertama adalah jarak domisili terdekat. Ya, karena untuk sistem PPDB itu semuanya ditekankan ya, untuk yonasi teman-teman. Jadi jarak sekolah dengan jarak rumah ya. Nah, nanti untuk jalur afirmasi apabila kelebihan kota atau misalkan jumlah pendaftarnya banyak, itu diadakan pemeringkatan ya berdasarkan apa ya, ini satu, jarak domisili terdekat. Nah, misalkan jaraknya sama bagaimana Pak? Nah, kalau jaraknya sama ya, ini nanti menggunakan usia calon peserta didik baru yang lebih tua ini ya. Nah, misalkan yang usianya sama lagi ya, jadi misalkan jaraknya sama, terus usianya sama, terus apalagi yang digunakan, yaitu adalah waktu pendaftaran. Nah, misalkan yang waktu pendaftaran ini kan mungkin tidak mungkin sama ya teman-teman ya. Mungkin kalau jarak sama masih bisa ya, mungkin jarak sama masih bisa, katakanlah dekat ya, rumahnya sama-sama dekatnya. Nah, itu nanti ditambah dengan usianya ya, usianya mungkin yang lebih tua yang mana lah, itu yang dipilih. Nah, ternyata usianya sama lah, makanya digunakan adalah waktu pendaftarannya. Ya, ini kriteria pemeringkatan ya apabila kotanya melebihi. Yang kedua teman-teman, jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, ini kriterianya seperti apa ya? Apabila pendaftar melebihi kota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan sama ya. Jarak domisili terdekat. Nah, ini ya, usia calon peserta didik baru yang lebih tua dan juga waktu pendaftaran. Sama ya.
Jadi sama dengan jalur afirmasi, untuk jalur perpindahan tugas orang tua juga sama. Ini yang digunakan pemeringkatannya. Ya, berikutnya ada jalur hasil prestasi lomba. Nah, ini jalur prestasi lomba, teman-teman. Ya, jalur prestasi lomba bidang akademik dan non-akademik itu diperingkatkan berdasarkan urutan bobot prestasi. Nah, ini ya. Jadi, untuk jalur prestasi ini yang digunakan adalah bobot prestasinya. Jadi, bobot prestasinya itu yang digunakan adalah minimal tingkat kabupaten atau kota, teman-teman ya. Juara 1, 2, dan 3. Setelah bobot prestasi ya, nah juara berapa, terus tingkatnya itu apa ya, kabupaten, provinsi, atau nasional, atau internasional, itu nanti dilihat yang digunakan ketika kota atau jumlah pendaftar itu melebihi batas, maka yang digunakan untuk pemeringkatan adalah bobot prestasinya atau scoringnya. Skornya berapa? Jika skornya sama, maka menggunakan rata nilai rapor. Nah, tentunya teman-teman sudah paham ya, rata nilai rapor yang digunakan, rapotnya itu apa saja untuk mata pelajarannya. Teman-teman nanti bisa cek aja di video kita sebelumnya. Ya, berikutnya yang digunakan adalah usia calon peserta didik baru yang lebih tua. Nah, ini ada perbedaan ya teman-teman ya, dengan jalur afirmasi dan juga perpindahan tugas orang tua. Untuk khusus di jalur prestasi hasil lomba ya, ini kriterianya yang digunakan untuk pemeringkatan. Terus untuk pensekoran teman-teman, nah pensekoran tentunya teman-teman sudah bisa melihat sendiri ya, ini untuk prestasi berjenjang individu. Artinya untuk lomba-lomba yang individu ya, bukan kelompok. Nah ini untuk bobot dari atau skor dari prestasi berjenjang bergu. Ini untuk prestasi tidak berjenjang individu. Nah terus ini untuk prestasi tidak berjenjang bergu. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini juga untuk hafiz Quran ya teman-teman, ini ada skornya sendiri-sendiri. Seperti itu, ini untuk pemeringkatan di jalur prestasi hasil lomba. Nah, sekali lagi kita ingatkan teman-teman, untuk semua proses ini ya, untuk yang melakukan pemeringkatan, yang melakukan penjumlahan nilai, itu semua sudah dilakukan di sistem online ya, PPDB ya teman-teman. Jadi, teman-teman sudah tidak perlu menghitung lagi ya, itu nanti untuk seleksinya ya sudah otomatis dilakukan oleh sistem. Terus selanjutnya ada kriteria pemeringkatan di jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini kalau kita lihat masih sama ya dengan tahun lalu ya teman-teman. Tetapi untuk nilai akademik ini ada gabungan nilainya aja yang berbeda. Kalau dulu menggunakan nilai UN sekolah ya tahun lalu, tapi kalau ini menggunakan nilai rata-rata rapor sama nilai akreditasi sekolahnya ya. Di jalur sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya. Untuk jalur prestasi nilai akademik ya, jadi peringkat itu didasarkan adalah nilai akhir. Nah, untuk nilai akhir ini teman-teman sudah tidak perlu menghitung ya, karena sudah dihitung oleh sistem. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung karena sudah dihitung ya oleh aplikasi di PPDB Jatim. Jadi untuk jalur prestasi nilai akademik ya, peringkatnya berdasarkan nilai akhir. Jadi nilai akhirnya nanti berapa? Kalau misalkan sama ya, misalkan sama nanti baru. Jika jumlah nilai akhir sama, maka diperingkat berdasarkan urutan perolehan rata nilai rapor pada pelajaran. Nah, ini bisa kita bahas ya. Jadi yang digunakan untuk nilai rapor itu ada 7 mata pelajaran. Ya, berikutnya jumlah nilai akhirnya sama, terus jumlah nilai akhir perolehan rata nilai rapor juga sama. Maka yang digunakan poin 3 itu adalah waktu pendaftaran. Ini yang digunakan untuk peringkatnya apabila kota melebihi dan juga istilahnya ada persamaan nilainya ya. Jadi kriteria 3 ini diurutkan berdasarkan 3. Yang terakhir teman-teman ini ya, jadi yang terakhir ada kriteria pemeringkatan jalur yonasi. Nah, ini kalau di jalur yonasi teman-teman ini juga sama ya teman-teman ya, baik itu di afirmasi, di perpindahan tugas orang tua, itu ternyata sama ya. Jadi untuk kriteria pemeringkatan di jalur yonasi itu pemeringkatannya berdasarkan jarak domisili terdekat ya, karena jelas ya ini yonasi ya, yonasi jelas yang digunakan adalah jarak domisili terdekat. Nah, ketika jaraknya sama, tetap yang digunakan adalah usia calon peserta didik baru yang lebih tua. Jadi usianya yang lebih tua. Yang nomor 3 adalah waktu pendaftaran. Itu yang digunakan kriteria pemeringkatan di jalur yonasi. Ya teman-teman ya, jadi jarak, usia, waktu pendaftaran. Oke teman-teman, cukup itu saja ya. Jadi mengenai kriteria pemeringkatan, kenapa kok ada pemeringkatan
dan apa saja yang digunakan untuk pemeringkatan. Nah, mungkin nanti bagi teman-teman yang mungkin kurang jelas ya, mungkin kurang paham, silahkan tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu memberikan informasi terbarunya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.